Hanya para siswa yang terdampak, aktivitas ekonomi warga pun terganggu. Karena untuk menjangkau pasar dan ibu kota kecamatan, warga harus memutar puluhan kilometer. Warga berharap pemerintah segera membuat jalur darurat selama menunggu perbaikan jembatan. Kemudian melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Masih dari Jawa Tengah, ratusan warga desa Pasaran, Kabupaten Kendal di Kerajaan Pasaran, Jawa Tengah, sebagai dampak dari aktivitas pembuangan limbah bekas ke dua organ di sekitar tempat tinggal mereka. Selain infeksi saluran pernapasan, ada juga warga yang sudah diberikan dalam sindrom atau kesemental. Inilah hamparan lokasi pembuangan limbah bekas berguna logam yang berada di desa Pasaran, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Limbah yang sudah berupa abu pasir berwarna kehitaman ini nampak menggunung. Volumenya cukup fantastis, ditaksir mencapai 30.000 meter kubik. Gunungan limbah ini dibuang secara sembarangan oleh para pemilik usaha penggalian logam berat selama beberapa tahun. Lokasinya berada di tengah permukiman warga. Kini selain menderita infeksi saluran pernapasan dan sakit kepala secara rutin, warga desa ada yang mengalami Down syndrome atau cacat mental. Itu bisa menjangkau 20 km. Ini dinas lingkungan hidup dan relawan mengambil sampel darah warga. Tujuannya, jika ada yang terpapar logam bisa segera ditangani. Ucapkan Wijaya, melaporkan dari Jawa Tengah. Kita bagi informasi lain secara memperingati Hari AIDS Internasional 1 Desember, sejumlah superhero menghibur anak-anak penderita HIV/AIDS mereka mendongeng dan mengajak anak-anak bermain dengan permainan tradisional. Ya, saudara, bersama ceria anak-anak penderita HIV/AIDS di rumah Tempera yang ada di kompleks Panggung Makam Pahlawan Hidup terpancar saat mereka dihibur para superhero seperti Superman dan Gatot Kaca. Anak-anak penderita HIV yang sebagai besar tidak memiliki orang ini juga masih mendengarkan dongeng yang dilakukan foto superhero tersebut. Selain dongeng, mereka juga diajak bermain permainan tradisional bersama. Kegiatan ini dilakukan agar anak-anak itu berceria dan bahagia karena mereka berhak untuk memperoleh kasih sayang meski tak lagi bersama orang tua. Masyarakat sekitar lokasi juga diajak bermain untuk memberi pemahaman untuk tidak melakukan diskriminasi pada penderita HIV karena bersentuhan dan gender tidak menyebabkan penularan HIV. Yang sedang bersama ikan-ikan Pulau Dewata Bali membuat daerah wisatanya selalu menjadi destinasi favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, kali ini tim destinasi akan mengajak Anda untuk berwisata melihat megahnya patung Gagawi di sana yang konsep pembangunannya menghabiskan waktu 28 tahun dan baru saja sejak tahun 2018. Nah, kali ini tim destinasi sudah sampai di Pulau Dewata Bali. Berbicara masalah Pulau Dewata Bali, ini Bali punya ikon terbaru. Namanya Garuda Wincana X. Terkutung, yang besar. Bahkan ketika waktu itu, salah satu berpikir ada di Rio, karena dia tidak jaga pendapat keluarnya, dan saja bersama dengan Rizal dan Tommy, inilah destinasi Pulau Dewata. Ikon baru Pulau Dewata ini terletak 263 meter di atas permukaan laut, tepatnya di
Desa Unasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Tiket masuk ke lokasi wisata ini cukup terjangkau. Untuk orang dewasa Rp80.000 dan anak-anak Rp70.000. Di sini ada sejumlah peraturan yang harus diketahui. Berpakaian sopan adalah salah satunya. Jangan pakai celana pendek, kalau di sini harus menghormati aturan di sini harus pakai kain ini ya, kain sama. Karena ada area untuk bayar, jadi harus menghormati. Kembali. Yuk kita lihat akun dari Wisnu Kencana yang berdiri kokoh. Sebelumnya, di kawasan ini hanya ada 2 bagian patung saja, yakni bagian tubuh atas Pulau Wisnu dan bagian tubuh Guru Garuda. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, bagian tubuh atas dari Pulau Wisnu. Dalam promosi segala hidup, Pulau Wisnu merupakan personifikasi dari Ida Sang Hyang Wibawasa sebagai pemelihara alam semesta. Fokus di bagian itu, sekarang kita ke Garuda. Maka buka dulu ya, Bu ya. Jadi pakaian tidak pas karena ada kuburnya ya. Gimana di Disinilah sosok Garuda yang merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu. Dari sini kita lanjut ke kawasan Lotus. Biasanya pada hari-hari besar agama Hindu, lokasi ini kerap kali dijadikan tempat upacara maupun lokasi pementasan seni. Karena lokasinya luas, nah kalau kita pilih menggunakan sepeda aja nih, supaya tidak usah menguras tenaga. Meski seru berlibur, nah keamanan jadi kunci utama. Maka itu jangan lupa kenakan peralatan keselamatan. bayar? Coba segway di Lotus. Dalam kewajiban Anda untuk menuju ke patung Garuda Wisnu Kencana. Ide pembangunan Garuda Wisnu Kencana muncul di era Presiden Soeharto pada tahun 1989. Namun, penyelesaian patung secara keseluruhan telah rampung setelah Indonesia berganti presiden 4 kali atau baru di tahun 2018 ini. Buat berkeliling kawasan GBK, saat memegang foto sambil menyaksikan pertunjukan seni dari Bali. Waktunya kita wisata kuliner. Kalau kata orang Bali, semua makanan itu garis aja, enak banget, makin enak. Kalau kita makannya sambil mencari makanan Bali dari India, kemarin itu terus kata kita dulu, jauh-jauh itu Kencana. Nah, sebenarnya sudah jalan-jalan kita di destinasi dari kali ini, saya sudah dan kita jadi tahu sendiri. Itu apa? Ya, saudara kalian kembali kita dengan informasi tak menarik, cukur rambut gratis dengan menggaji. Baiklah, seperti apa?
Ya sudah, hanya di liputan siang. Enemy double kill. Dengan Dawi Sports Club, dengan perlindungan bau 24 jam. Dawi Sports Club baru, perlindungan bau 24 jam. Retreat. Retreat. Pegal kritis akibat kebanyakan nyetir sudah waktunya pakai geser. Enemy onslaught. Retreat. Retreat. Terjadi antrian misterius di desa Kebocoran. Keramas sekali, bikin rambutku lemah dan rontok. Itu dulu. Tapi vitamin siris terbaik dari Kandir. Sejak hangat, rontok berkurang. Kalau bilang nggak bisa, gantiin kau vitamin siris. Retreat. Ada masih bersama saya Reza Ramadan di liputan siang. Saudara, berapa biaya yang Anda keluarkan biasanya untuk mencukur rambut? Karena di Tegal Jawa Tengah Anda bisa mencukur rambut secara gratis. Setiap minggunya sejumlah pencukur rambut ini menggelar acara barber ngaji di alun-alun Kota Tegal Jawa Tengah. Warga cukup menampilkan salah satu surat dalam Al-Quran untuk mendapatkan jasa cukur profesional. Komunitas Barber Tegal menggelar acara barber ngaji di kawasan alun-alun Kota Tegal, Jawa Tengah. Siapa saja boleh bercukur di sini. Syaratnya Anda harus mengaji atau menemukan salah satu surat dalam Al-Quran. Acara ini digelar setiap hari Jumat dari pagi sampai menjelang waktu sholat Jumat. Umumnya, warga yang datang untuk bercukur memilih melakukan surat-surat pendek seperti Al-Ikhlas dan Anas. Namun, ada juga warga yang membacakan surat Yasin.